Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Esa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha segala-galanya, Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha Pengampun, dan Maha Pemberi nikmat dan rezeki kepada umat-umatnya ataupun kepada seluruh makhluknya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Allah shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat seluruh manusia, contoh suri tauladan hidup bagi seluruh umat manusia. Keberadaan beliau merupakan contoh daripada produk Allah yang berbentuk manusia, itu produk terbaik Allah dalam berbentuk manusia yang pernah diciptakan di atas muka bumi ini. Kualitas terbaik Rasulullah tidak hanya diakui di kalangan Islam, bahkan di kalangan non-Muslim sendiri itu sangat diakui. Sejarah mengatakan para kafir Quraisy pun sendiri mengakui pada dasarnya kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Muhammad dan kejujuran Nabi Muhammad itu sendiri. Kalau di zaman sekarang, kalau kita kenal dengan tulisan seorang orientalis Michael Hart, ya, dalam bukunya 100 orang yang berpengaruh di dunia, dia memposisikan Muhammad sebagai orang yang nomor satu yang mampu memberikan pengaruh terbesar di atas muka bumi ini. Maka pantas Rasulullah itu dikatakan sebagai uswatun hasanah, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi begitu saudara, tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat kita elakkan, tidak dapat disangkal lagi keberadaan Rasulullah itu memberikan dampak yang begitu besar kepada kehidupan umat manusia. Kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan Rasulullah itu mampu membawa peradaban kehidupan manusia dari manusia yang tidak beradab menjadi manusia yang beradab, ya, dari manusia yang biadab menjadi manusia yang beradab. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu minaz zulumati ilan nur, begitu ya, dari alam yang penuh dengan kezaliman, kejahiliaan kepada alam yang penuh petunjuk dan cahaya, hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, hari ini kita masih membicarakan tentang bagian daripada firman Tuhan tanda kutip yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang tertuang di dalam Alkitab itu sendiri, ya. Hari ini kita berbicara atau berbincang-bincang tentang surat Matius pasal 26 ayat 36 sampai 39. Saya ulangi, Matius pasal 26 ayat 36 sampai 39. Baik, sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu bunyi ayat tersebut. Di ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Jadi taman Getsemani, saudara sekalian. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, nah, apa kata Yesus? Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Di ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, maksudnya tuh kepada Petrus dan dua anak Zebedius itu, kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku. Maka ia maju sedikit, di ayat 39 dikatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin,
biarlah cawan ini lalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu ayatnya saudara yang akan kita bicarakan ataupun kita bincang-bincangkan pada hari ini. Surat Matius pasal 26 ayat 36 sampai 39. Mari kita cermati dan kita kritisi satu persatu dari ayat tersebut. Ayat ini menceritakan tentang ketika ketika Yesus beserta para muridnya berada di Taman Getsemani, begitu ya. Kita tidak akan membahas tentang taman itu, ya, tentang kondisi dan tempat. Kita akan sekali lagi yang akan kita bahas adalah apa yang terkandung di dalam ayat ini, atau makna apa yang terdapat di dalam ayat ini yang perlu kita amati dan perlu kita kritisi, begitu ya. Di ayat 36 tadi dikatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya, ya, ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada muridnya, perkataan Yesus ini yang menjadi sorotan dan yang perlu kita kritisi. Perkataan Yesus, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Saudara, di dalam video sebelumnya kita juga sudah berbicara tentang Yesus yang berdoa kepada Bapa. Ayat ini memperkuat, memberikan penjelasan lebih lanjut bahwasanya Yesus itu dia sendiri memohon kepada sesuatu yang lain di luar dirinya, agar sesuatu itu mampu memberikan entah itu kekuatan, pertolongan, penjelasan, dan hal-hal yang lainnya. Intinya, Yesus sendiri selalu memohon perlindungan. Yesus sendiri selalu bermohon kepada pihak yang ada di luar dirinya, ya, yang ada di luar dirinya, dan sesuatu itu pasti yang dia meminta itu pasti lebih besar dan lebih luar biasa daripada dirinya. Ya, samalah seperti kita. Kita kalau memohon, kita kalau meminta, kita kalau berdoa, tentu kepada sesuatu yang secara strata, secara kedudukan, itu jauh lebih tinggi dari kedudukannya daripada kita. Ya. Anak memohon kepada orang tuanya, meminta kepada orang tuanya, kepada ibunya kah, kepada bapaknya kah, atau kepada yang lain yang secara strata kedudukan itu jauh lebih tinggi. Logikanya begitu. Nah, dalam hal ini Yesus berdoa. Berdoa kepada siapa? Jelas bukan berdoa kepada dirinya. Tidak mungkin dia berdoa untuk kepada dirinya. Ya. Ini menunjukkan bahwa pertama, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Itu sudah kita jelaskan pada pembicaraan sebelumnya. Yang kedua, ya, ada sosok lain di luar diri Yesus sendiri yang kedudukannya dan stratanya jauh di atas Yesus. Makanya Yesus berdoa kepada sosok yang di luar dirinya itu, yang secara strata dan kedudukan memiliki kedudukan dan strata yang tinggi dibanding Yesus. Siapa dia? Ya tentu siapa lagi kalau bukan Allah. Ya kalau mereka mengatakan itu Bapa. Ya, saudara-saudara kita yang beragama Kristen mengatakan itu Bapa. Kepada Bapa lah dia berdoa. Ini menunjukkan yang ketiga, bahwasanya Yesus dan Bapa tidak menyatu. Tidak menyatu. Hal ini juga dikuatkan di dalam ayat lain, kan kita sering dengar tuh kalimat Eli, Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau pergi meninggalkan aku? Artinya itu tidak menyatu, berpisah, saudara. Kemudian di lain ayat juga, Yesus dan Allah itu di surga, dia berdampingan duduknya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini menunjukkan, sekali lagi, Yesus lemah. Dia butuh kekuatan. Dia butuh dorongan. Kalau dalam psikologi, dia butuh motivasi lah, begitu ya. Memberi sandaran. Untuk berbuat itu dia butuh sandaran. Karena memang dia tidak mampu berbuat apa-apa. Makanya dia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Bapa. Supaya Bapa atau Allah itu memberikan kekuatan, memberikan perlindungan kepada dia. Untuk apa dia berdoa? Ya banyak hal.
Karena memang Yesus tidak berkuasa. Jangankan untuk dirinya, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dia berkata kemarin bahwasanya dia sendiri dalam Yohanes pasal 5 ayat 30 kemarin, dalam video sebelumnya dikatakan bahwasanya dia tidak berkuasa, ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Penghakimannya adil, tapi karena keadilan yang dia lakukan itu berdasarkan kehendak Bapa yang mengutus dia. Makanya dia berdoa, saudara. Makanya dia berdoa kepada Bapa. Karena Bapa lah yang menentukan segalanya. Kalau ada sesuatu yang lebih tinggi dari Yesus, kenapa Yesus yang harus diagungkan dan dipertuhankan? Ya. Karena Allah sendiri yang statusnya sebagai Bapa jauh lebih tinggi daripada Yesus. Itu potongan yang pertama, saudara. Kemudian di ayat yang ke-37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius besertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ini lucu. Ini ada Tuhan yang sedih, ada Tuhan yang gentar, ada Tuhan yang takut begitu. Ada Tuhan yang begitu cemas. Ada Tuhan yang begitu ya kalau kita bacakan di ayat berikutnya, Tuhannya sangat mellow gitu. Kita lihat di ayat yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka, kata Yesus, ia berkata, kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara, di ayat yang ke-37, Yesus mengatakan betapa dia mulai sedih dan gentar. Sedih dan gentar menunjukkan bahwasanya kelemahan yang ada pada dirinya memberikan gambaran ketidakberdayaan dan ketidakmampuan yang ada yang dia miliki, gitu loh. Pantaskah Tuhan? Pertanyaannya begitu. Pantaskah Tuhan itu sedih? Tuhan gentar? Ya, sebetulnya banyak itu ya, banyak. Kalau dalam ayat 38 tadi dia merasa sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Apa namanya ya? Begitu down-nya Yesus itu sehingga penuh dengan rasa ketakutan, sehingga mellow-nya itu keluar gitu ya. Tidak menunjukkan keperkasaan. Dia tidak berkuasa dan tidak perkasa gitu loh. Perkasa dalam arti ya tentu dia maha segala-galanya, dia menguasai, dia maha mampu berbuat banyak gitu ya. Dan hatinya tuh jauh, masa Tuhan hatinya sedih, kemudian takut, kemudian gentar. Dikatakan di sini tidak saja sedih, dia mau mati rasanya. Perkataan apa yang keluar dari mulut sosok yang dipertuhankan seperti itu gitu ya. Kalimatnya kok seperti itu. Kalau muridnya di saat itu mengetahui dengan kondisi ini, bukankah harusnya muridnya jadi berpikir, ya, gak mungkin sosok Tuhan memiliki hati yang begitu lemah, memiliki kejiwaan secara psikologis yang begitu tidak kokoh lah begitu ya. Jiwanya begitu rapuh, begitu rapuh jiwanya. Jadi kenapa ini tidak terpikir begitu ya? Kepada saudara-saudaraku semuanya, ini yang perlu kita kritisi dan perlu kita berpikir secara logis dan realistis gitu loh. Banyak pernyataan-pernyataan dan pengakuan-pengakuan Yesus yang ada di dalam Alkitab itu menunjukkan tidak mungkin rasanya Tuhan itu memiliki kapasitas kualitas yang begitu rendah. Ini sangat rendah. Sangat rendah. Kualitas kredibilitas dirinya begitu begitu rendah. Hatinya sedih, dia takut, dia gentar, seperti mau mati rasanya. Itu maaf kalau bahasa anak muda sekarang, cemen. Ya kalau bahasa anak muda sekarang itu cemen gitu loh. Ya,
apa namanya, lagi selain dari itu ya, terlalu dibawa perasaan, terlalu baperan gitu ya. Jadi ada Tuhan yang begitu cemen dan itu digadang-gadangkan, dalam arti digadang-gadangkan. Kenapa? Yakin gitu, yakin sekali, Yesus atau apa namanya, Tuhannya juru selamat yang mampu menyelamatkan seluruh umat manusia ini dari kesesatan. Orang tuh untuk dirinya sendiri saja begitu lemahnya gitu ya. Menunjukkan kelemahan, banyak ayat yang menunjukkan kelemahan dan ini tidak menunjukkan tidak menunjukkan kondite atau etika seorang sosok yang pantas untuk dipertuhankan. Jauh dari itu, jauh dari kesempurnaan, jauh dari yang maha segala-galanya gitu. Kemudian lagi Saudara, di akhir ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit. Siapa ia? Yakni ia adalah Yesus. Jadi Yesus maju sedikit. Ngapain dia maju? Di dalam ayat ini, lalu sujud dan berdoa katanya. Lalu sujud dan berdoa. Jadi Yesus setelah gentar hatinya, setelah sedih, ya seperti mau mati rasanya, lalu Yesus maju sedikit. Dia sujud dan berdoa. Apa yang ada dalam benak kita ketika melihat seseorang sujud dan berdoa? Banyak itu kemungkinan. Pertama, memang dia menunjukkan dia lemah. Dia tidak berdaya, dia tidak mampu berbuat banyak, dan tidak mampu berbuat apa-apa. Dia pasrahkan dirinya kepada sesuatu zat atau sosok yang memang maha segala-galanya. Dia pasrahkan itu, dia sembah, dia sujud sosok yang harusnya memang pantas untuk disembah, yakni Allah. Jadi Yesus itu sendiri bersujud kepada Allah, kepada Bapa. Dan dia berdoa kepada Bapa. Ya. Lihat doanya di sini. Dia berdoa kepada Bapa. Katanya, ini kata Yesus dalam doanya, "Ya Bapakku." Siapa ya Bapakku? Ya siapa lagi kalau bukan Allah? Yesus saja berdoa kepada Allah. Ya. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Lihat bahasa tawakalnya, kepasrahannya. Di mana letak kata-kata tawakal atau kepasrahannya? Itu di potongan akhir. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu bahasa memasrahkan diri dan hal segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak Yesus. Ketetapan Allah bukan ketetapan Yesus. Kemauan Allah bukan kemauan Yesus. Makanya kemarin dikatakan dalam video sebelumnya, Yohanes pasal 5 ayat 30 itu, Yesus tidak mampu berbuat apa-apa. Jangan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja dia tidak mampu untuk berbuat apa. Jadi saudara sekalian, surat Matius pasal 26 ayat 36 sampai 39 ini menunjukkan dan memperkuat apa-apa yang pernah saya sampaikan dalam video-video sebelumnya, bahwasanya kedudukan Yesus, kredibilitas Yesus, kualitas Yesus, kapasitas Yesus sebagai sosok yang dipertuhankan perlu dipertanyakan kembali. Mari sama-sama kita berpikir secara logis dan realistis. Benarkah tanda-tanda yang seperti ini layak dimiliki oleh sosok yang namanya Tuhan? Pertanyakan itu kepada diri kita masing-masing, khususnya kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Bagaimana mungkin kalian memiliki ataupun mempertuhankan sosok yang begitu lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa? Demikian bincang kita pada hari ini, saudara. Terlebih dan terkurang mohon maaf, tidak bermaksud untuk melecehkan, menjelek-jelekan, ataupun menghinakan. Insya Allah ini kita mengajak, atau di sini dalam hal ini saya mengajak kita semua untuk berpikir secara logis, realistis, dan berpikir secara mendalam. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.